Hai teman-teman, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rian Anji Pramana. Di sini saya akan menjelaskan metode transisi penyakit menular. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak penyakit itu apa? Nah, jika belum tahu, maka akan saya beritahu ya kan. Langsung saja cekidot. Nah, di sini pengertian penyakit itu terbagi menjadi dua, yaitu penyakit menurut Goldman-Duell-Dictionary. Penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap bagian organ atau sistem dari tubuh. Sedangkan pengertian penyakit menurut Ares of Amsterdam, penyakit bukan hanya berupa kelainan yang terlihat dari luar saja, tetapi juga suatu keadaan terganggu dari keteraturan fungsi dari tubuh. Nah, dapat disimpulkan bahwa penyakit adalah suatu keadaan gangguan bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada di dalam keadaan yang tidak normal, kawan-kawan. Nah, sudah tahu kan? Nah, jika sudah tahu, mari kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, selanjutnya mekanisme penularan penyakit menular. Ada beberapa faktor mekanisme penularan penyakit menular, yaitu faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan biologis, dan faktor lingkungan sosial. Nah, silakan dibaca ya teman-teman. Bisa di pause kok. Nah, jangan lupa like, subscribe, and share ya kawan-kawan. Nah, ada beberapa faktor penularan penyakit yang dipengaruhi oleh faktor alam. 1. Penyakit yang ditularkan melalui air terbagi menjadi 4, yaitu waterborne disease serta waterwash disease, water-based disease, serta water-related insect vector. Selain itu, beberapa faktor penularan penyakit adalah penyakit yang ditularkan melalui media udara, kemudian penyakit yang ditularkan secara langsung orang ke orang, kemudian penyakit yang penularan langsung dari hewan ke orang, kemudian penularan langsung dari tumbuhan ke orang, dan penularan dari orang ke orang melalui kontak benda lain seperti kontak dengan benda yang telah terkontaminasi melalui tanah, kemudian penularan melalui perantara makanan dan minuman, kemudian penularan melalui vektor. Nah, vektor sendiri dibagi menjadi 6 ya guys ya, yaitu mosquito-borne disease, kemudian louse-borne disease, kemudian flea-borne disease, kemudian midge-borne disease, tick-borne disease, dan yang terakhir oleh serangga lain ya guys ya. Nah, adapun usaha-usaha pencegahan tersebut adalah 1. Masa sebelum sakit. Tujuan pencegahan pada tahap ini adalah untuk mempertinggi nilai kesehatan. Bentuk-bentuk pencegahan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu dengan memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit. Kemudian yang kedua pada masa sakit. 1. Mengenal dan mengetahui jenis pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Kemudian yang kedua, pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan sesuatu penyakit. Kemudian yang ketiga, rehabilitasi. Nah, sebelumnya pencegahan penyakit merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang mencakup semua kalangan. Dalam melakukan pencegahan penyakit ini dibagi atas beberapa tingkatan, yaitu pencegahan primordial, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faktor resiko serta diberlakukannya keterlibatan instansi-instansi terkait sehingga cepat terlaksana. Contohnya pelarangan illegal logging. Kemudian yang kedua, pencegahan primer, usaha yang dilakukan pada tahap prepatogenesis sehingga derajat kesehatan dapat ditingkatkan pada jenis penyakit tertentu. Usaha yang dilakukan berupa health promotion, berupa peningkatan derajat kesehatan individu secara optimal, mengurangi faktor risiko, dan memodifikasi lingkungan dan specific protection. Pencegahan ini ditujukan kepada host atau manusia dan penyebab untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, pencegahan sekunder, usaha yang dilakukan pada saat sakit dengan diagnosis dini serta pengobatan yang cepat dan tepat. Kemudian yang keempat, pencegahan tersier, usaha yang dilakukan untuk mencegah kecacatan atau kematian, mencegah terulangnya penyakit, serta melakukan proses rehabilitasi sosial serta psikologi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh
penularan penyakit menular. Contoh penularan penyakit menular yang saya ambil yaitu hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Adapun gejala yang ditimbulkan berupa demam, nyeri sendi, nyeri perut kanan, dan penyakit kuning, kehilangan nafsu makan. Hepatitis dapat bersifat akut maupun kronis. Jika tidak ditangani dengan baik, hepatitis dapat menimbulkan komplikasi seperti gagal hati, sirosis, atau kanker hati. Hepatitis terbagi menjadi 5, yaitu hepatitis A disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A yang ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi fases penderita hepatitis A yang mengandung virus hepatitis A. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B yang ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita hepatitis B. Cairan tubuh yang dapat menjadi sarana penularan hepatitis B adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Kemudian hepatitis C. Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C yang ditularkan melalui cairan tubuh. Kemudian hepatitis D. Hepatitis D disebabkan oleh infeksi virus hepatitis D yang merupakan jenis hepatitis yang jarang terjadi tetapi bisa bersifat serius. Virus hepatitis D tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia tanpa adanya hepatitis B. Hepatitis D ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Kemudian hepatitis E. Hepatitis E disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E yang menular pada lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk. Salah satunya melalui kontaminasi pada sumber air. Selain virus, beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita hepatitis adalah 1. Kurang menjaga kebersihan, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan. 2. Mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus hepatitis atau makanan yang tidak dimasak hingga matang. 3. Berbagi penggunaan barang pribadi dan jarum suntik dengan orang lain. 4. Melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan penderita hepatitis akibat infeksi virus. 5. Memiliki penyakit infeksi akut dan kronis. 6. Memiliki penyakit autoimun. 6. Memiliki riwayat hepatitis dalam keluarga. 7. Sering menerima transfusi darah terutama bila darah yang didonorkan tidak melalui pemeriksaan ketat atau alat yang digunakan tidak bersih. Nah, hepatitis ini bisa diobati. Pengobatan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya jika pasien memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Pengobatan hepatitis akibat infeksi virus bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah terjadinya komplikasi. Secara umum, pengobatan yang diberikan oleh dokter yaitu 1. Pemberian obat interferon, 2. Pemberian obat imunosupresan, 3. Pemberian obat antivirus, 4. Transplantasi hati. Nah, hepatitis sendiri dapat dicegah. Pencegahan hepatitis yaitu 1. Cuci tangan secara teratur dengan air dan sabun terutama setelah beraktivitas di luar ruangan dan sebelum makan. Lakukan hubungan seks yang aman misalnya dengan menggunakan kondom dan tidak berkontak antar pasangan. 3. Hindari berbagai penggunaan barang-barang pribadi seperti sikat gigi atau handuk termasuk juga peralatan makanan. 4. Jaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan beristirahat yang cukup. 5. Jangan mengonsumsi alkohol dan nafsa. 6. Hindari mengonsumsi makanan yang belum dimasak hingga matang dan air minum yang tidak terjamin kebersihannya atau belum direbus hingga mendidih. 7. Lakukan vaksinasi hepatitis sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.